Halo guys, balik lagi sama gua Zul. Sekarang udah jam 4:30 ya pak ya, 4:30. Siap-siap buat lanjut tour lagi. Stay tune di dari entertainment. Tour bareng bokap gua. Dia udah rapi ya, udah sholat segala macam. Gua dong baru bangun. Mau siap-siap dulu. Bareng sama Pak Bos Sinatur, anjay. Gimana udah datang ke Turki? Baru nyampe Istanbul ya. Kesan-kesan di Istanbul gimana Pak? Alhamdulillah, Istanbul terkenal dengan kota sejarah ya, dan sudah berjalan ribuan tahun. Di sini berganti. Kita banyak belajar lah dari Turki ya, terutama bagaimana mengelola wisatanya ya, mengelola sejarah ya. Karena di Indonesia juga banyak wisata sejarah Islam yang sebetulnya kita bisa lebih eksplor lagi dan bisa lebih kita mantapkan lagi untuk di. Oh jadi ini ya, Istanbul tuh Indonesia tuh nggak kalah beauty cantiknya ya. Iya betul. Nggak kalah cantiknya sama Indonesia ya. Itu jadi Istanbul ya sama Bali ya, tapi kan beda ini kali Pak, beda genre ya. Istanbul kan sudah terkenal dengan nama besarnya ya. Ya alhamdulillah sih ya, Hagia Sophia kembali ya, setelah direbut oleh Kang Fatih ya. Nah, kemudian dijadikan museum, sekarang dikembalikan lagi. Cuman mungkin ya yang agak kurang ini mungkin karena masih baru ya, belum ditata lagi yang lebih rapi, karena toiletnya hampir nggak ada itu. Oh iya benar. Mau pipis aduh susah bener Ya, itu. infrastrukturnya ya. Tempat duduknya juga belum mungkin Pak Erdogan terburu-buru ya. Harusnya kan dibikin dulu Iya. di mana toiletnya, di mana tempat duduk hanya satu di depan. Iya. Gitu. Kalau Makanya kan yang lucunya kan orang-orang wudunya di Sultan Ahmed, nah, sholatnya di Hagia Sophia. Dan Padahal dua-duanya sama-sama masjid. sama-sama masjid. Sholat di mana ya sama aja nggak sih? Ya. Di depan juga ada kan, di depan. Iya, ada yang Hagia Sophia kan. yang kecil. Cuman yang jadi masalah kan, orang kan kalau mau sholat kan harus bersih-bersih dulu. Ini buat pipis aduh susah, keliling-keliling nyari itu nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi Yang nggak ada lagi Pak, orang yang sholat tuh sepi yang sholat. mereka kan hanya ngeliat apa, Iya. gedung tua ya. Udah beres-beres, semua packingan udah diambil, tas segala macam. Kita mau sarapan sama check out lanjut ke bursa sama papa. Gila. Mana papa udah biasa belum sarapan makanan Turki? Oh, baru coba kemarin. Apa tuh? Telur sama ini dong kan? Ya, telur sama Keju sama Roti. zaitun. Oh ya, zaitun. Kita lagi nungguin ya, masih lagi siap-siap di ini sama nungguin grup-grup yang lain. Maklum, sambil kerja. Nanti kita bakal lihat sinematik makanan sarapannya. Oke, see you. Gimana Pak? Sarapan Turki. Udah berasa jadi bule belum?
Nih, yang mana yang paling enak? Yang mana yang paling enak? Nggak ada yang enak. Nasi uduk yang paling enak kan nasi uduk. Tetap nasi uduk. Nasi uduk juara ya. Luar biasa. Udah sarapan, kita udah siap-siap untuk check out hotel. Nah itu dia bareng sama bis Sinatur. Setengah jam, sekarang 2 jam. Karena ada jembatan ini, Bapak Ibu. Ini jembatan baru namanya Jembatan Osman Gazi. Osman Gazi adalah raja pertama Kesultanan Osman Turki. Jadi namanya Osman Turki, Bapak Ibu. Guys, jadi kita mampir dulu di perjalanan pengen ke bursa itu biasanya kita mampir di toko manisan. Jadi di sini banyak jual kayak apa namanya bumbu-bumbu. Nah di sini udah bumbu-bumbu. Di situ juga ada manisan-manisan, coklat-coklat, lokum, trikis delight, sama ada madu, ada saffron, dan ada kecantikan-kecantikan kayak 17 sama ada sabun dan ada parfum. Ya banyak, dan pokoknya di sini biasanya kalau ikut tur ya mampirnya ke sini dulu kalau pengen hotel bursa. Nah jadi kalian kalau ingin ikut tur tuh belanja boleh. Belanja, gue ada di luar nungguin ibu-ibu yang lagi pada bayar. Banyak belanjanya, banyak rempong pokoknya ada ya. Biasa buat oleh-oleh di Indonesia. Pada mikirnya panik. Oh, jelek. Oh, emang bukannya jelek. Ya, jadi kita nungguin anak-anak yang lain lagi pada belanja, dan habis itu lanjut lagi naik bis, langsung jalan ke Yesil Jami atau apa sih namanya, Masjid Hijau sama Masjid Agung. Kita lanjut. Setelah menempuh perjalanan sekitar setengah jam, kita sampai di Masjid Agung atau bisa disebut Ulu Jami. Lokasinya itu berada di Atatürk Boulevard di kawasan Kota Tua Bursa. Dibangun dengan perpaduan gaya Seljuk Osmania pada tahun 1396 hingga tahun 1399 atas pemerintah dari Sultan Yildirim Beyazid yang pertama.
Rencana dan pembangunan masjid ini dilaksanakan oleh arsitek Ali Nejar di tahun 1396 sampai 1399. 3 tahun aja. Ul Jami ini dibangun dengan 20 kubah, berhubung dengan janji dari Yildirim Beyazid pertama yang akan membangun 20 masjid apabila berhasil memenangkan perang melawan pasukan salib di perang Nikopolis kalau nggak salah. Sayang ketika beliau memenangkan perang tersebut, bendahara kerajaan menyampaikan pada sang arsitek bahwa keuangan kerajaan tidak mencukupi untuk membangun 20 masjid, sehingga rencana ini akhirnya diubah menjadi masjid dengan 20 kubah. Nah, jadi kalau pas saat Yildirim Beyazid ini konsultasi, berpikir tetap pengen bangun 20 masjid, tetapi ya karena uangnya kurang ya jadinya masjid dengan 20 kubah, dihitungnya sama aja katanya gitu. Setelah dari Ul Jami kita langsung menuju ke destinasi berikutnya, yaitu adalah Masjid Hijau atau Green Mosque ya. Jadi sejarahnya ini Masjid Hijau ini dibangun pada tahun 1419 di masa pemerintahan Sultan Jelebi Ahmed. Nah, setelah hanya dalam kurun 3 tahun, arsiteknya Haji Ivan Pasha, dia menghiasi karyanya dengan beraneka ragam ornamen. Pembuatannya secara handmade, semuanya pakai tangan. Dilakukan oleh tangan-tangan kreatif para pelukis ternama di masanya, termasuk pelukis Haji Ali dan Ilyas Ali. Seniman ternama Ahmed Mejun melengkapi keindahan masjid dengan kemegahan karya keramik lukisannya dan kaligrafi. Dia membuat keramik itu khususnya untuk Masjid Hijau. Jadi dari luar dan dalam ini warnanya ini hijau, makanya disebut Masjid Hijau. Singkat cerita kita langsung ke makan siang, dimana itu kita makan cikofte. Jadi bentuknya itu kayak mungkin bisa dibilang itu bakso tapi gepeng ya, daging tapi ini teksturnya empuk dan enak dan cocok di lidah orang-orang Indonesia. Nah, setelah makan siang kita sama para rombongan langsung menuju Hotel Bintang 5 Korumar, yaitu ada di Kusadase. Nah, di mana itu sekitar perjalanannya itu adalah 3 jam 4 jam dari Bursa. Nah, habis itu kita langsung makan malam di hotel. Lanjut habis makan, gua karena kekenyangan dan ngantuk pengen langsung tidur dan pergi ke kamar. Dan ini adalah kamar dari Hotel Bintang 5 Korumar. Pemandangannya langsung laut sama ada kolam berenangnya. Oke lah, gak sia-sia lah ikut tur ini. Menurut lu gimana Papa? Menurut Papa Bursa apa?
Oh, alhamdulillah bagus. Itu kota sejarah ya, terutama bagi mereka yang yang ingin mendalami tentang sejarah keislaman di sana ya. Iya, soalnya itu sebelum sejarahnya itu sebelum ini ya, sebelum Konstantinopel ditaklukin. Betul. Gitu. Pokoknya emang seru banget ya. Papa gimana jalan-jalan di Turki Pak? Makanannya tadi Papa makan apa Pak? Namanya? Tadi kita makan di Yusuf ya. Yusuf ya. Yusuf restoran itu. Makan ini ya, cikofte. Ya, cukup. Cikofte tapi rasanya gimana tadi Papa? Oh, cocok dengan lidah. Cocok ya, Indonesia. cocok ya. Bagus. Daging. Dagingnya juga empuk. Ya. Iya, empuk ya benar. Kalau Hoki. selama ini dari Istanbul makan roti terus ya. Tapi kan tadi makan roti juga. Ya tadi makan roti tapi terhibur dengan adanya daging yang Oh iya, dagingnya empuk sih. empuk sekali. Ya, tapi enak banget itu. Nanti gue bakal taruh di deskripsi tempatnya dan di mananya. Jadi kalau teman-teman pengen searching atau nggak pengen jalan-jalan sendiri, bisa lihat rekomendasi kita di deskripsi, atau kalau pengen tour bareng sama Sinatur bisa kontak langsung, ada di deskripsi. Jadi ya kayak gini ya. Kita balik ke konten jadi sekarang kita udah di Izmir ya. Kita udah di Kusadase, sorry. Kita dari Kusadase, kita habis dari Kusadase kita itu bakal ke Efesus. Nah, jadi gitu. Kita nginep di tempat hotel yang bintang 5-nya itu bintang 5 yang selama ini jarang dipakai. Oh, jarang dipakai ya. Ya, oleh Nginep di hotel apa namanya nih? Bisa lihat Kormurat, Korumar. Itu dah pokoknya. Gimana? Nyaman lah ya ini ya. Bagus. Dan ini dulu hotelnya dulu. Yuk kita langsung ke konten pertama kita, yaitu banyak yang gue udah buat di Instagram kan, requestan teman-teman gue mumpung bareng sama bapak gue, sama Pak Junaidi atau Syamsa, sama bapak gue, karena dia baru datang ke Turki. Kalian tahu banyak makanan dan minumannya yang papa harus coba. Siap. Aneh sih enggak, tapi papa harus coba.